Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrigas Firmansyah, eh, dari Prodi Tadris IPS dengan NIM 222 1010 918. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Kepunahan Makhluk Hidup dalam Perspektif Al-Quran dan Sains pada bab 3, yaitu hikmah dari peristiwa-peristiwa kepunahan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu penyiapan bumi sebagai tempat hidup manusia. Bumi menempati lokasi yang sangat khusus dibandingkan dengan bagian-bagian lain di alam semesta. Kekhususan itu adalah lingkungannya yang memungkinkan manusia dan makhluk lainnya dapat hidup. Sebagian besar alam semesta adalah ruang yang hampa dengan temperatur yang sangat rendah. Pada kondisi fisik seperti ini, makhluk hidup itu tidak dapat hidup di bumi yang seperti kita jumpai saat ini, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia itu tak dapat hidup dalam temperatur yang sangat rendah. Yang selanjutnya yaitu ada penyiapan iklim. Semenjak terbentuknya bumi itu terus-menerus mengalami perubahan yang menjadikannya itu layak dihuni oleh makhluk hidup. Sampai pada akhirnya, seperti yang bisa kita lihat, dapat mengembangkan kebudayaannya sampai saat ini. Di pihak lain, kehidupan di atas bumi itu berperan pula mengubah lingkungan tersebut menjadi seperti yang kita jumpai saat ini. Bumi saat ini memiliki iklim dan lingkungan yang amat berbeda dengan masa awal terbentuknya, yang tidak mungkin dihuni makhluk hidup yang kita jumpai sekarang. Dua parameter lingkungan berperan di permukaan bumi yang merubah sehingga saat ini menjadi layak dihuni manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan bertambahnya kadar oksigen di permukaan bumi menyebabkan turunnya suhu di permukaan bumi pula. Yang kedua yaitu penyiapan sumber daya pangan dan energi. Sebelumnya itu perlu kita ketahui bahwa energi adalah suatu sarana untuk mengendalikan semua sistem, termasuk sistem kehidupan. Di antara makhluk hidup, spesies yang mampu memanfaatkan energi yang lebih banyak akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk beraktivitas, tumbuh, dan bergerak. Pada zaman ini, sebagian besar makhluk hidup mendapatkan sumber energi dari sinar matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui proses metabolisme. Hewan pun juga mendapatkan energi dari makanan yang dicerna di dalam tubuhnya untuk kemudian diurai pada proses metabolisme tubuhnya. Makanan hewan adalah hewan lain yang memangsa makhluk hidup lain atau makanan tumbuhan atau plankton sebagai prosedur primer. Prosedur ini primer mendapatkan energi dari sinar matahari melalui fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu kepunahan sebagai awal penyempurnaan. Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh batuan dan fosil itu menyatakan bahwa bumi yang kita jumpai saat ini adalah hasil dari proses perubahan secara berangsur. Meski proses perubahan itu memakan waktu yang sangat lama, tetapi ia tidak berlangsung konstan, melainkan diwarnai pula oleh guncangan peristiwa-peristiwa yang secara fisik itu menimbulkan gangguan besar dan mendadak yang merupakan bencana besar bagi makhluk hidup penghuninya. Dengan adanya peristiwa-peristiwa bencana tersebut, maka berkali-kali dalam sejarahnya bumi itu mengalami kekosongan dari makhluk hidup penghuninya, walaupun tidak pernah
benar-benar musnah. Dari sudut pandang mekanisme, perubahan gangguan peristiwa itu merupakan suatu jeda pemberangkatan yang lebih maju. Adanya fenomena perbaikan yang konsisten pada setiap peristiwa kepunahan telah menimbulkan suatu gagasan pemikiran yang melihat adanya kemungkinan bahwa semua perubahan yang terjadi di muka bumi merupakan suatu perubahan yang terarah yang menuju kepada kesempurnaan. Timbulnya anggapan ini itu didasari oleh kenyataan bahwa apabila pemulihan pasca terjadi bencana besar bersifat acak, maka kesempatan untuk berkembang bagi makhluk hidup yang lebih sederhana dan lebih maju akan sama. Tetapi pada kenyataan perkembangan pada fase pemulihan selalu didominasi oleh makhluk yang lebih maju, sehingga pada akhirnya makhluk yang lebih primitif tereliminasi. Yang selanjutnya yaitu ada penyempurnaan ciptaan. Hari di permukaan bumi yang dijumpai umat manusia dibandingkan dengan masa lalu. Bumi adalah masa yang sangat tenang dan nyaman. Sepanjang sejarah manusia memang tercatat beberapa peristiwa bencana besar yang juga menyebabkan kepunahan, tetapi umumnya bersifat lokal atau tidak sebesar bencana-bencana sebelumnya. Pada kurun waktu 10.000 tahun yang lalu, hominid manusia hidup menyerupai manusia atau yang sering dianggap cikal bakal manusia. Itu kira-kira muncul 2,5 tahun yang lalu, 2,5 juta tahun yang lalu. Lalu semenjak itu sampai sekarang, fluktuasi iklim lingkungan yang paling berat tampaknya adalah siklus perubahan iklim, di mana setiap 100.000 tahun terjadi pendinginan yang menimbulkan zaman es. Setiap pendinginan suhu rata-rata bumi sekitar 8-10 derajat Celcius, menyebabkan penurunan muka air laut sedalam beberapa puluh meter, yang menyebabkan terhubungnya beberapa pulau dan benua, misalnya antara Asia dan Amerika Utara, melalui semenanjung Kamchatka di Selat Bering. Demikian pula pulau-pulau di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa bersatu menjadi suatu daratan yang luas yang dikenal dengan paparan Sunda. Sedangkan di bagian timur Australia menyatu dengan beberapa pulau, yaitu Maluku, yaitu membentuk paparan Sahul. Tampaknya pergeseran temperatur rata-rata seperti di atas dapat ditoleransi oleh manusia karena pada zaman sekarang pun manusia itu mampu bertahan dan perbedaan temperatur tahunan rata-rata yang berfluktuasi dengan besar pergeseran di atas 10 derajat Celcius.